Selamat pagi semuanya. Pagi. Senang sekali pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Dan terima kasih untuk Pak Pascal dan juga Kak Riris yang sudah mempersiapkan tempat di tempat ini sehingga kita bisa beribadah kepada Tuhan. Seberapapun kita yang berkumpul di sini, kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita. Dan tentunya jika ibadah itu adalah ibadah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh berarti ada spirit, ya, ada semangat ya, yang kita tunjukkan ketika kita bernyanyi, ketika kita berdoa, kita meyakini diri kita bahwa kita sedang menghadap Tuhan. Dan dalam kebenaran berarti tidak menambah dan mengurangi firman Tuhan itu sendiri. Jadi itu adalah ibadah yang benar dan bukanlah ibadah yang sia-sia. Saudara dikasih Tuhan, kita Yesus Kristus, pada hari ini kalau kita bertanya dalam diri kita, apa sih yang kita takuti? Yang kita takuti, semua pasti sepakat, yang ditakuti adalah kematian. Maka judul khotbah saya pada pagi ini adalah kepastian kematian. Jadi kepastian kematian. Kematian yang pasti. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 dikatakan seperti ini. Kalau kita lihat Ibrani pasal 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Kematian adalah hal yang paling ditakuti oleh semua manusia. Kalaupun ada mereka berani menghadapi kematian memang karena mereka siap. Tetapi ada karena mereka tidak siap menjalani kehidupan yang terjadi dalam dunia ini. Maka mereka yang penting, kalau begitu saya mau mati aja. Kan ada seperti itu ya. Mau bunuh diri, mau menghabiskan hidup di dalam kehidupan mereka. Setiap orang pasti akan mengalami satu peristiwa yang disebut kematian. Kapan, dimanapun, pasti akan mati. Saya juga, saudara yang hadir di sini, karena kita percaya, entah itu keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, mereka meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Ada kesedihan mendalam ketika kita kehilangan orang yang kita cintai. Kita melihat dia diturunkan di dalam tanah dan dikuburkan. Dan di situ ada kehampaan hati kita ketika seseorang yang kita cintai dikuburkan, dan kita percaya bahwa kita nggak akan bisa lagi berbicara, ngobrol sama mereka. Padahal kita udah sayang, udah mencintai orang tersebut. Tetapi kita juga harus bayangkan bahwa ketika kita berada di dalam sebuah peti tersebut, kita bayangkan bagaimana kita melihat orang-orang di atas sana, yaitu mereka yang melayat menghadiri pemakaman kita. Kita bisa memperhatikan ada luka, ada kesedihan di dalam perasaan mereka ketika kehilangan kita. Apalagi kita adalah orang yang paling diharapkan. Kita adalah tulang punggung mereka. Kita adalah seseorang yang benar-benar dicintai oleh mereka. Apa yang terjadi seperti itu? Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari yang namanya kematian. Mau anak-anak, mau ibu-ibu, bapak-bapak, perempuan, laki-laki, semua punya jabatan, punya status sosial yang tinggi atau yang rendah, semua akan menghadapi yang namanya kematian. Kemarin waktu habis jemput bapak dari Singaraja ya ke sini, jadi bapak lagi di rumah sama kakak. Di tengah jalan, waduh, hujan-hujan ya, dan anak, aduh kasihan, mereka meninggal dulu. Hujan-hujan. Jam 3 sore. Dan saya baru lihat di Facebook, oh iya ternyata ini yang waktu kita jemput orang tua pada darah berceceran di jalan. Dalam keterangan tersebut dikatakan mereka lagi persiapan mau ke hal yang perlu kita ketahui tentang kepastian kematian. Yang pertama, setiap manusia pasti akan mati. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 tadi dikatakan kita hidup sekali dan setelah itu dihakimi. Jadi semua manusia ya tanpa terkecuali akan meninggalkan dunia ini.
Banyak mungkin ajaran sana yang mengajarkan tentang kehidupan setelah kematian. Entah itu hidup sesuai dengan perbuatannya, karena perbuatannya baik, maka nanti akan, ketika nanti hidup, nantinya mereka akan menjadi raja atau berada di keturunan bangsawan, atau ketika mereka kehidupannya itu jahat, mereka akan dilahirkan nanti menjadi binatang atau orang yang tercela, seperti itu. Ada juga mengatakan setelah kematian itu hilang selama-lamanya, tidak ada kehidupan lagi. Tetapi kita percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, ada kehidupan kekal setelah kematian, dan ada ganjaran buat mereka yang melanggar tentang firman Tuhan setelah kematian, dan ada reward, ya, hadiah buat mereka yang melakukan perintah Tuhan sebelum melakukan atau sebelum meninggal. Mereka hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu hidup ini terbatas. Hidup ini sama seperti uang, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi jangan sia-siakan kehidupan kita. Gunakan hidup ini dengan totalitas, dengan maksimal. Jangan setengah hati. Jangan menjalankan kehidupan itu ala kadarnya, ya. Tapi jalankan kehidupan itu dengan maksimal. Menjadi ayah, jadilah ayah yang baik. Menjadi istri atau menjadi ibu, jadilah ibu yang baik buat anak dan juga buat suami. Dan juga ketika kita menjadi anak-anak, hormatilah orang tua kita selagi mereka masih ada. Dan ketika kita juga punya sahabat, punya teman, jadilah bahwa kita terpenting di tengah-tengah mereka. Dan ketika kita berada di jemaat, jadilah seorang Kristen yang memang menjadi seorang yang berada di tengah-tengah untuk membangkitkan semangat, spirit, dan menggandeng tangan di antara jemaat itu sendiri. Jadi kita berguna, ya, karena kita tahu bahwa hidup ini hanya terbatas, hanya sekali. Jadi manfaatkan peluang itu dengan maksimal. Yang kedua, kita harus siap akan memasuki kematian. Karena kita tahu bahwa kematian itu adalah kepastian, maka kita harus siap sedia. Siap sedia, ya. Kita tahu kematian itu akan datang dan kita harus siap sedia. Dan saya juga secara pribadi ketika menghadiri sebuah pemakaman, saya melihat bahwa hal ini akan terjadi buat saya. Atau ketika melihat kecelakaan tadi di Git tadi, saya melihat, wow, apa yang terjadi buat ketika ini terjadi pada keluarga saya atau saya sendiri. Itu ada perasaan yang benar-benar sedih. Dan juga bagaimana kalau saya nggak siap? Oleh karena itu apa? Harus ada kesiapan. Saya punya kenalan di Lampung, dia seorang Kristen. Dia silakan lihat di gudang saya. Ketika saya ajak masuk ke gudangnya, cuman lihat ada peti biasa, peti aja Pak. Nah, inilah dia. Saya sudah mempersiapkan peti ini karena saya percaya saya akan meninggal. Dan memang dia akhirnya meninggal. Dia sudah mempersiapkan petinya. Jadi harus ada persiapan. Persiapan ketika kita menghadapi yang namanya kematian. Saudara yang kasih Tuhan, persiapan yang dilakukan oleh orang Kristen adalah tekun dalam kehidupan kerohanian. Tadi yang pertama, ya, harus rajin beribadah di dalam roh dan kebenaran. Dalam roh berarti ada semangat, ada daya juang kita untuk memuji Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Dan dalam kebenaran berarti kita hidup atau menjalankan pelayanan itu dalam kebenaran, tidak menambah dan juga tidak mengurangi firman Tuhan. Jadi mempersiapkan kematian dalam hal ini tekun dalam kehidupan rohani kita. Terlebih dari itu dalam kehidupan kita bersosial, ya, buat saudara kita, buat keluarga, buat sekitar kita menjalani dengan empati dan simpati kita. Jangan cuek, jangan masa bodoh. Karena kita percaya dengan melakukan kebaikan buat orang di sekitar kita, maka kita sudah menanamkan perbuatan baik itu nanti. Tuhan juga akan melihat kebaikan yang kita lakukan. Yang ketiga, yang perlu kita pelajari dari kepastian kematian ini, bagi anak Kristus atau orang Kristen, mati adalah keuntungan.
Dalam Filipi pasal 1:21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mungkin jika kita masih menganggap mati adalah hal yang paling ditakutkan, tetapi kita perlu tahu bahwa ada keuntungan di tengah kematian. Jika kita masih takut tentang kematian, berarti kita tidak ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi bukan berarti bahwa ada kematian yang konyol kita itu masih di ini ya, yang dimaksud dalam Filipi 1:21 itu ya. Ada terkadang orang yang mati sia-sia. Misalnya dia percaya tentang kiamat dan ternyata kiamat itu tidak ada. Akhirnya satu jemaat itu diberikan perjamuan. Ada ratusan orang tuh di luar negeri terjadi itu. Diberikan racun, jadi semua minum racun dan mati di gereja. Sia-sia. Mereka berpikir akan bertemu Tuhan, tapi itu sia-sia. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita mati wajar, mati normal, meninggalkan dunia ini dengan bukan karena kita ingin mati, tapi karena ada normal ya, kematian yang wajar. Tetapi harus ada kesiapan. Arti dari kematian, mati adalah keuntungan bagi orang percaya. Kematian adalah hal yang akan membawa mereka berjumpa dengan Kristus, menyelesaikan penderitaan dunia, dan menyelesaikan sebuah pertandingan. Orang Kristen adalah kehidupan yang bertanding, berjuang dalam iman. Kita penuh dengan ujian. Seringkali kita menganggap bahwa ujian yang terjadi itu terjadi karena dosa kita. Bisa jadi seperti itu, saudara. Tetapi perlu kita ingat, penderitaan ujian yang terjadi dalam hidup kita itu bisa karena perbuatan kita sendiri, bisa karena orang lain, atau memang Tuhan menguji kita. Penuh dengan penderitaan. Oleh karena itu, jalani kehidupan ini dengan semaksimal mungkin. Dan kita tahu kepastian dari kematian. Hiduplah dalam rohani yang benar-benar rohani. Berjuang. Sayangi orang yang ada di sekitar kita. Sayangi juga jemaat Tuhan yang ada buat kita. Dan yang terpenting adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan kita senantiasa dipenuhi dalam kasih karunia yang senantiasa memberikan nasihat buat orang-orang di sekitar kita, dan juga menguatkan iman orang-orang di sekitar kita, dan juga buat kita. Tuhan memberkati. Amin.